Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Tresna Bagus Kuncoro, NIM 0445700731 akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, di sini diminta untuk membuat project atau proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat di bawah ini ya. Nah, di sini API-nya sudah lengkap ya. Latitude, longitude, time sama suhunya atau temperaturnya seperti ini. Untuk arahan tugasnya, API ini akan menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jam. Nomor 2, buat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilkan data atribut kolom atau field berikut: time, waktu pengukuran, temperatur, suhu per jam dalam Celcius. Desain agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke. Di sini ada catatan ya, jika kesulitan menampilkan semua data, cukup menampilkan 10 data pertama. Nah, di sini kita buka dulu ke CMD. Kita install dulu untuk npm dari Ionic. npm install @ionic npm install -g Ionic. Nah, di sini untuk penginstalan package dari Ionic membutuhkan waktu ya. Kita tunggu dulu. Ionic dan Foo ya. Oke, Ionic start. Namanya saya namain Crypto Main Web Plan Crypto Foo. Ionic start Crypto Main Web Plan Crypto Foo. Enter. Oke, di sini kita proses instalasi untuk Ionicnya dulu, dan di sini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, jadi kita tunggu dulu. Oke, di sini kita berhasil menginstal untuk package dari Ionic. Setelah itu kita jalankan Ionic start. Foldernya saya namain cuaca main web. Misal gini ya, cuaca main web blank tipe sama dengan foo. Di sini kita menggunakan foo. Oke, kita preparing persiapan untuk folder cuaca main web, menginstal package dari Ionic dan foo-nya. Oke, untuk penginstalan package ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kita tunggu dulu. Oke, di sini sedang proses preparing dan download untuk Ionic.
sini proses instalasi hampir selesai ya. Tinggal persiapan beberapa package. Oke, sudah ada step warning ya. Ini bukan error, cuma warning aja. Jadi it's okay, dilanjut aja nggak apa. Kita tunggu dulu untuk next instalasinya. Nanti bakal muncul konfirmasi yes or no. Untuk itu. Oke, hampir selesai untuk instalasi package dari kita yes. Nah, di sini kita akan direct secara otomatis ya ke dashboard dari framework Ionic. Di sini kita abaikan aja, di minimize saja. Nah, setelah itu kita masuk ke folder yang sudah kita buat, yaitu cuaca min cd cuaca min web. Jepret. Nah, di sini kita kan udah masuk gini ke dalam folder yang sudah kita buat. Kita cek di VS Code, kita open folder dulu. Kita open folder, tugas kita. Nah, di sini sudah berhasil untuk menggenerate atau membuat cuaca min webnya yang dari Ionic dan Vue tadi. Setelah itu coba nih kita jalanin dulu Ionic serve. Oke, kita copy. Nah, di sini otomatis kebuka nih ke add ke. Nah, di sini untuk tampilan Ionic app ini atau cuaca web ini dia akan masih kosong. Dia masih kosong atau blank ya. Kita open di sini. Nah, di sini adalah masih kosong ya. Setelah itu kita berhentiin dulu, kita stop dulu serve-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk programnya. Nah, ini kita paste ke views-nya Vue. Sini kita hapus, kita paste dengan yang baru, save. Nah, coba kita running Ionic serve. Oke, nah di sini dia otomatis refresh ya. Karena kita menggunakan Vue, jadi dia otomatis refresh. Ini kita tunggu dulu untuk hasil dari program yang sudah kita buat. Sini masih reloading, tunggu dulu.
Nah, ini adalah perkiraan suhu hasil program yang sudah kita buat. Nah, kita cocokkan nih dengan APA yang kita ambil dari APA yang sudah ditentukan per tanggal 8 ini, yaitu 26,2. Kita cek hasilnya 26,2 Celcius. Setelah itu 27,9, 27,9. Setelah itu 29, di sini 29,0 jam 2 pagi. Jam 3 pagi 29,8, 29,8. Nah, sampai jam 23.00 24,7. Kita cek di sini yaitu 24,7. Nah, di sini atasnya harusnya 24,27, 24,7, 24,7, 24,8. Nah, ini adalah sampai sampai jam 23.00. Nah, di sini ada filter dan ada refresh. Jadi misal ada perbaikan atau update data dari IPA yang sudah ditentukan yang kita pakai, kalau kita klik refresh di sini data dia akan berubah suhunya. Nah, kebetulan di sini belum ada perubahan ya dari IPA yang kita ambil. Jadi kalau kita refresh ya datanya tetap sama. Setelah itu di sini ada filter tanggal. Di sini saya menampilkan hari ini plus 7 hari ke depan, yaitu sampai dengan tanggal 14. Kalau kita pilih, nah dia suhunya berubah nih sesuai tanggal yang kita pilih. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa tampilkan untuk suhunya untuk tanggalnya itu kita ubah. Jadi di sini program untuk ini adalah halaman atau template atau views ya, views seperti HTML untuk menampilkan seperti page-nya, seperti itu posisinya, teksnya seperti itu. Nah, ini adalah untuk menampilkan page-nya untuk HTML-nya. Dan di sini untuk pengambilan script view-nya, script setup, import page, header, toolbar, title sampai dengan from Ionic View. Nah, di sini program view-nya, consuiter data, filter data, unique date, ada tanggal yang sama, select date untuk memilih tanggal, cons loading dot value sama dengan true. Nah, di sini dari IPA yang kita ambil ya, dari IPA yang sudah ditentukan, kita fetch dari APA ini const data await res.json, const time, times, filter data dot value, object, const date object to local date string, id main id. Ini untuk mengubah atau mendeklarasikan ke bahasa Indonesia, id main id, jadi Indonesia. Return date sama dengan date, time date str, time str, times, ambil tanggal unik. Nah, di sini adalah program untuk mengambil tanggal filter tanggalnya, yang tanggal yang mau kita tampilin. Di sini menampilkan 7 hari ke depan. Nah, sampai tanggal 14. Setelah itu pilih tanggal pertama sebagai default, yaitu tanggal hari ini. Nah, jika error dia akan catch error, console error, dia menampilkan teks, gagal memuat data, errornya dia tampilin teks. Finally loading dot value sama dengan false. Jones filter by date dot value, filter data value filter, w dot date sama dengan selected yang kita pilih. Jones refresh data on month. Nah, di sini adalah CSS atau style untuk mempercantik ya, atau seperti mengubah warna, posisi page, warna dan background seperti itu ya. Oke, misal nih saya mau tampilin maksimal 3 atau 4. Misalnya saya tampilkan 4 tanggal. Slash, kita gunakan slash, dot slash, di sini dot slash, buka kurung 0,4. Save. Kita cek, di sini akan otomatis refresh ya. Data yang ditampilkan maksimal 4 dari per hari ini. Nah, yang tadi 7, sekarang 4. Bisa kita custom sendiri. Nah, kalau kita refresh kembali ke tanggal defaultnya. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk tanggalnya sudah sama sesuai dengan IPA yang tersedia. Baik, sekian untuk tugas 2 saya. Jika ada kurangnya mohon koreksi. Saya Muhammad Trisna Bagus Kuncoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya, 608 package sama 607 package.
sebentar, kita tunggu lagi sebentar lagi. Nah, ini dia. Lalu kita yes untuk create account. Nah, di sini untuk project kita Crypto Main Web sudah dibuat nih sama Ionic. Oke, kita tunggu clear dulu semua nih sampai down untuk instalasi Ionic ini. Memang cukup lama ya, mungkin juga dari laptopnya. Oke, di sini sudah selesai. Lalu kita masuk ke project kita nih yang sudah kita buat, yaitu si Crypto Main Web City, Crypto Main Web. Nah di sini kita sudah masuk nih dalam project yang sudah kita buat, yaitu Crypto Main Web. Next, lanjut ke text editor. Kita mulai program untuk aplikasinya. Di sini saya mau buat folder baru dulu. Sebentar, masih loading. Ini close saja, Microsoft Edge. Oke, di sini folder baru. Saya akan menamakan controller untuk mengakses atau mengget data IPA-nya. Nah, jadi controller, yaitu new file, misalnya crypto controller.typescript. Nah, di sini menggunakan TypeScript. Oke, sebentar, masih proses loading. Nah, cryptocontroller.typescript ini kita untuk memasukkan program atau mengget data dari IPA tadi. Nah, itu kita menggunakan Axios. Nah, di sini saya menggunakan Axios.
Setelah masuk ke sini, saya akan menginstal npm install Axios. Nah, Axios ini untuk meng-get datanya atau mengambil data dari API tadi. Nah, seperti itu. Dan sebentar, nunggu lagi ya, sebentar. Penginstalan Axios. Oke, sudah mulai proses instalasi Axios-nya. Oke, di sini sudah instalasi untuk Axios. Next, dari controller tadi, di sini juga sudah saya siapkan untuk programnya ya. Nah, di sini kita impor dulu untuk controller. Kita paste di controller.typescript. Spread. Oke. Nah, di sini import Axios from Axios const variable API URL sama dengan URL dari yang sudah ditentukan tadi sesuai tugas 3. Nah, di sini ya URL ini yang kita pakai. Coba kita open dulu. Oke, sebentar masih loading. Nah, URL ini yang kita pakai untuk mengambil data cryptocurrency. Nah, setelah itu di sini ada export const get cryptos sama dengan asynchron. Const respond await axios.get. Nah, di sini get datanya dari API ini menggunakan Axios. Return respond.data.data. Di sini kita save. Next, kita ke halaman tampilannya, membuat tampilannya views homepage.foo. Nah, di sini untuk template dari foo kita hapus dulu, kosongkan, paste dengan program yang sudah kita buat. Kita paste di sini, spread. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita save dulu. Nah, untuk ini adalah sebagai tampilan HTML atau tampilan websitenya, seperti ada button, ada tabel, ada warna, background, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Div class refresh reaper ini adalah untuk div-nya button untuk merefresh datanya. Content area ini adalah yang di bawahnya adalah teks tag untuk menampilkan seperti tabel, yaitu ada rank, ada crypto.name, simbol, sama USD price-nya. Nah, seperti itu untuk tampilannya ya, Dan di sini ada script untuk foo-nya, yaitu import define component ref on mounted from foo. Import get cryptos, dari sini tadi kita import get cryptos from
Nah, di sini kita sesuaikan dengan folder atau directory yang ada di kita, yaitu controller/crypto controller. Nah, seperti ini. Save, export default, define komponen, name homepage ya, homepage. Kalau ini yang di sini ya, controller crypto controller.typescript, tapi kita sebutkan atau kita ketik hanya namanya saja. Kita perlu ekstensi filenya, name homepage, setup, const cryptos, ref, const loading, ref false, const data, load data sama dengan asynchron, loading.value kita nilaikan true dulu. Setelah itu cryptos.value await get cryptos, kita get datanya ya. Di sini yang kita ambil. Setelah itu cryptos.value sama dengan cryptos.value slice 7. Jadi di sini kita menampilkan hanya 7 data cryptocurrency sesuai tugas. Di tugas itu memang hanya 7. Mana Chrome. Nah, di sini 7 ya. Rank 1 sampai rank 7. Oke, lanjut. Jika kita ingin menampilkan 10, tinggal ganti saja 10. Kalau semuanya data yang ingin kita tampilkan, hapus saja dot slice-nya, kita tutup dengan titik koma. Seperti itu. Oke, kembalikan ke 7 sesuai arahan tugas. Loading value.false. Unmounted load data. Return ada cryptos, loading sama load data yang kita ambil. Di sini ada style atau CSS ya. Mulai dari center spinner untuk loadingnya, reverse ribbon untuk buttonnya, text buttonnya, setelah itu ion item ada background, color sama margin, border, row, cool rank. Nah, di sini ada untuk item-itemnya ya, untuk rank, name, price itu text aliknya center, left, ada left, flex 1,5 dan lain-lain. Oke. Setelah itu coba kita running aplikasinya nih. Nah, menggunakan Ionic Serve. Oke, sebentar ya, kita tunggu dulu.
memang agak lain ya ini laptopnya ya, sorry, mohon maaf. Oke, di sini kita paste. Oke, coba kita running untuk websitenya. Oke, Ionic app. Nah, ini adalah tampilan dari tugas 3 kita nih. Nah, bagaimana agar mobile? Nah, di sini kita dibantu dengan ekstensi Chrome ya, yaitu Mobile Simulator yang sudah saya install. Coba nih kita gunakan. Oke, nah ini adalah tampilan mobile dari tugas 3 kita. Cek yang selanjutnya, kita cek apakah data yang kita ambil dari IPA sudah sesuai dengan yang ada di IPA. Nah, ini kita close saja ya, add ke. Oke. Untuk data saya ini akan kita refresh dulu, saya refresh dulu untuk yang di IPA. Oke, di sini IPA-nya saya refresh. Kita cek Bitcoin untuk BTC, price USD-nya itu 91486,99. Sesuai. Coba kita refresh aplikasi kita, 91486,99. Oke, ternyata sama. Next. ETH USD price-nya berapa nih? ETH 3009.21. 3021. Oke, sesuai. Misalnya langsung nomor 7 nih, yang rank ke-7, yaitu USD coin 0.999718. USD coin 999718. Oke, sesuai. Nah, USD ini sewaktu-waktu memang bisa berubah. Coba kita refresh, apakah masih sama? Oke, masih sama nih saat ini. Jadi belum ada perubahan naik turunnya cryptocurrency ini. Oke, misalnya nih, saya mau nampilin 10. Kita ubah aja di bagian slice 10. Save. Nah, dia otomatis refresh sendiri nih. Kita tunggu dulu. Nah, menampilkan 10. Masih sama ya value-nya. 486. Oke, kalau kita mau nampilin semua juga bisa. Kita hapus saja untuk bagian slice-nya. Kita tutup dengan titik koma.
ada berapa nih? Ada 99 cryptocurrency yang kita tampilkan. Nah, ada perubahan nih ya. Tadi 96 ya. Nah, 86 ya. Coba kita refresh. Apakah betul saat ini data Bitcoin itu 91497,83? Bitcoin cek. Betul, ternyata ada perubahan. Gitu. Oke, kita kembalikan ke arahan tugas awal, yaitu menampilkan hanya 7. Save. 9149783, terakhir 91497,83. Oke, sudah sesuai. Di sini untuk tombol refreshnya. Baik, sekian untuk tugas 3 saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Saya Muhammad Tresna Bagus Kuncoro, NIM 0445707731. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.